Kami dari SMK YP Gombong. Perkenalkan, nama saya Fahri Ardiansyah. Nama saya Heri Prastowo. Nama saya Didit Prasetyo. Di sini kami akan membuat hand sanitizer otomatis. Yang pertama adalah baterai holder atau wadah baterai. Yang kedua adalah baterai. Yang ketiga adalah sensor infrared atau inframerah. Dan yang keempat adalah TIP. Water pump. Modul cas 5 volt. Saklar. LED. Dan kabel USB. Dan yang terakhir adalah kabel jumper jantan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan desain pada hand sanitizer otomatis. Oke, jadi yang pertama adalah alas. Untuk alas kami buat dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 15 cm. Dan kami buat dua untuk alas ini. Dan yang kedua adalah sisi kanan dan sisi kiri. Jadi di sisi kanan dan sisi kiri kami buat tingginya dari sini sampai sini itu 30 cm. Dari sini 15 cm. Sini sampai sini 25 cm. Dan panjang atas 25 cm. Dan ini dari sini 5 cm. Dan kami pun buat dua untuk sisi kanan dan kiri ini. Dan ketiga adalah penutup bagian atas. Jadi kami buat dengan ukuran yang sama ya seperti alas tadi, dengan panjang 25 cm dan lebar 15 cm. Dan kami pun buat lagi untuk penutup bagian depan dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 15 cm. Jadi yang terakhir adalah penutup belakang. Oke, di penutup belakang ini kami buat dengan ukuran panjang 30 cm dan lebarnya 15 cm. Kami buat juga untuk ini. Untuk gambar ini kami gunakan untuk dudukan sensor inframerahnya ya, dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm. Kami buat untuk dudukan sensor inframerahnya. Dan untuk yang ini kami buat panjang 15 cm dan lebar 2,5 cm. Itu digunakan untuk dudukan TIP. Dan gak cuman itu, kami juga buat untuk yang lainnya seperti penguncinya, terus pajangan tutupnya, dan lain-lain. Langkah yang pertama, kita membuat box atau tempat untuk wadah komponen dengan cara memotong karton dengan bentuk dan ukuran yang kita inginkan. Berikut ini potongan karton yang sudah kami bentuk dan ukuran yang kami inginkan. Yang pertama, alas dengan lebar 15 cm dan tinggi 25 cm. Lalu yang kedua, sisi kanan dan kiri. Lebar atas 25 cm, lebar bawah 15 cm dan tingginya 30 cm. Lalu yang ketiga, bagian depan dengan lebar 15 cm dan tinggi 25 cm. Lalu bagian belakang dengan lebar 15 cm dan tinggi 30 cm. Lalu yang terakhir, penutup atas dengan lebar 15 cm dan tinggi 25 cm.
Selanjutnya, kita akan merangkai potongan karton dengan cara dilem. Pertama, kita akan menggabungkan alas dan sisi bagian kanan dan kiri dengan menggunakan lem. Selanjutnya, kita akan mengelem bagian depan. Selanjutnya, kita akan memasang dudukan sensor inframerah dan TIP. Selanjutnya, kita akan memasang pengunci bagian atas dan belakang. Selanjutnya, kita akan memberi pengait kedua sisi yang berfungsi untuk mengencangkan penutup bagian atas. Nah, kita akan memberi pegangan penutup bagian atas dan bagian belakang. Dan ini hasil tampilan dari karton yang telah dirangkai menjadi box atau tempat komponen. Berikut ini adalah perencanaan mekanik pada hand sanitizer otomatis. 1. TIP42C. Terdapat 3 kaki. Kami istilahkan kaki B, C, dan E. Yang pertama, kaki B disambungkan ke resistor dengan menggunakan kabel jumper.
Kemudian kaki C disambungkan dengan kabel jumper ke water pump. Dan kaki E disambungkan dengan kabel jumper ke modul baterai 5 volt dan sensor inframerah. Kemudian yang kedua, sensor inframerah. Kaki yang pertama disambungkan dengan kabel jumper ke TIP di kaki E. Yang kaki kedua disambungkan dengan kabel jumper ke water pump. Dan kaki yang ketiga disambungkan dengan kabel jumper ke resistor 1K atau 1000 ohm. Tiga, modul baterai. Yang plus disambungkan dengan kabel jumper ke TIP di kaki E dan sensor inframerah pada kaki pertama secara paralel. Selanjutnya, yang min disambungkan dengan kabel jumper ke water pump dan sensor inframerah kaki kedua secara paralel. Yang keempat, water pump. Pada water pump, kabel warna hitam disambungkan secara paralel ke sensor inframerah kaki kedua dan modul baterai 5 volt di bagian yang minus. Kemudian kabel yang merah disambungkan dengan kabel jumper ke TIP 42C kaki C. Selanjutnya kita akan memberi lubang untuk menempatkan sensor inframerah, lampu LED, saklar, dan modul baterai 5 volt. Berikut ini hasil dari box yang sudah kita beri lubang. Yang pertama ada modul baterai 5 volt, lampu LED, saklar, dan yang terakhir sensor inframerah. Selanjutnya kita akan memberi lubang pada tutup botol dengan menggunakan solder untuk memasukkan selang ke dalam botol. Selanjutnya kita akan memasang selang ke water pump. Tahap selanjutnya kita akan melakukan perancangan elektronik pada hand sanitizer otomatis. Tahap pertama, pada perancangan elektronik kita akan menyambungkan sensor inframerah pada resistor 1K atau 1000 ohm. Selanjutnya kita akan menyambungkan kaki bagian tengah sensor inframerah dengan kabel jumper. Selanjutnya kita akan menyambungkan kaki yang ketiga pada sensor inframerah dengan kabel jumper. Kemudian pada resistor akan disambungkan dengan kabel jumper. Selanjutnya kabel warna kuning dari sensor inframerah dari kaki 1 disambungkan ke TIP 42 pada kaki 1. Selanjutnya pada kabel dari inframerah kaki pertama disambungkan pada kaki ketiga TIP 42. Selanjutnya pada kaki TIP bagian tengah disambungkan dengan kabel dari water pump yang berwarna merah.
Selanjutnya kita akan menyambungkan 3 kabel, yaitu kabel water pump warna hitam, kabel jumper yang ada di kaki tengah sensor inframerah, dan 1 kabel jumper lagi. Selanjutnya, kabel pada kaki TIP yang ketiga yang berwarna oranye disambungkan ke baterai holder. Selanjutnya, menyambungkan 2 kabel jumper di bagian sisi kiri sensor inframerah. Selanjutnya, 2 kabel dari sisi kiri sensor inframerah disambungkan ke lampu LED. Selanjutnya, menyambungkan kabel jumper yang dari water pump ke saklar. Selanjutnya, pada kaki saklar ditambahkan 1 kabel jumper. Selanjutnya, menyambungkan kabel jumper dari kaki TIP, kaki ketiga, dan kabel jumper dari saklar yang berwarna biru ke baterai holder. Selanjutnya, menyambungkan kabel jumper ke modul baterai 5 volt pada bagian plus dan minus. Selanjutnya, menyambungkan kabel jumper dari modul baterai 5 volt ke holder baterai pada bagian plus dan minus. Selanjutnya, kita akan memberi lubang pada tutup botol hand sanitizer untuk memasukkan cairan hand sanitizer. Selanjutnya, setelah rangkaian elektronik terpasang semua, kita akan memindahkan rangkaian elektronik tersebut ke box atau tempat yang telah kita rangkai. Setelah rangkaian elektronik dipindahkan dalam box, rapikan semua rangkaian elektronik sesuai tempat yang telah disediakan. Setelah rangkaian elektronik terpasang dengan rapi, selanjutnya kita akan memperindah dengan cara melapisi box dengan kertas minyak dan kertas HVS. Kemudian setelah semua komponen terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian pada modul baterai 5 volt dengan cara mengisi daya dengan kabel USB. Pengujian pada baterai 5 volt berhasil karena lampu pada baterai 5 volt menyala. Yang kedua, kita akan melakukan pengujian pada baterai holder dengan cara memberi baterai, kemudian saklar kita hidupkan. Dan berhasil karena pada sensor inframerah menyala karena teraliri daya listrik dari baterai. Yang ketiga, kita akan melakukan pengujian kepada sensor inframerah dengan cara menghidupkan saklar terlebih dahulu dan lampu pada sensor inframerah menyala. Selanjutnya kita memberi benda pada depan lampu sensor inframerah. Dan berhasil, lampu yang satu pada sensor inframerah menyala. Yang keempat, kita akan melakukan pengujian kepada water pump dengan cara memberi benda di depan sensor inframerah.
Dan berhasil karena water pump hidup. Setelah melakukan hasil pengujian komponen dan semua komponen berhasil, selanjutnya kita akan mengisi cairan hand sanitizer dan kita akan mencobanya.